Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jumpa kembali dengan Pak Markus. Salam sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang IPA ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan tentang perpindahan kalor. Anak-anak, pernah mendengar kalor kan? Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kita mengenal apa itu istilahnya panas ya, tapi tentu saja berbeda. Baik, sebelum kita lanjutkan, anak-anak pasti punya pengalaman melihat mama memasak ya, atau mamanya menghidangkan makanan, atau mamanya memindahkan air panas yang dimasak ke dalam gelas. Anak-anak juga pernah mungkin punya pengalaman memegang gelas yang panas lalu, oh panas. Nah, seperti itu adalah pengalaman kita sehari-hari tentang panas. Nah, antara energi panas dan energi kalor itu hampir sama tapi ada perbedaan ya. Lalu apa perbedaannya? Nah, kalor dan panas sama-sama bentuk energi. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih bedanya energi kalor dan energi panas. Baik, kita lihat energi panas itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena memiliki suhu tertentu. Misalnya suhunya 10 derajat, misalnya suhunya 15 derajat. Benda tersebut berarti mempunyai energi atau mengandung energi panas. Lalu energi kalor apa anak-anak? Nah, energi kalor sendiri adalah bentuk perpindahan, jadi proses perpindahan panas tersebut ya. Jadi energi kalor adalah transfer atau perpindahan dari benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Misalnya gini, gampangnya gini ya. Kalau di gelas ada air dingin, kemudian dituangkan air panas ke dalam gelas tersebut, maka air yang panas yang dituangkan tadi akan melepas kalor sehingga panasnya berkurang, sedangkan air dingin yang ada di dalam gelas tadi akan menerima kalor sehingga air yang di dalam gelas yang baru tercampur tadi menjadi tidak panas dan tidak dingin atau disebut hangat karena ada transfer atau perpindahan kalor. Itu perbedaan antara energi kalor dan energi panas. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat energi kalor itu seperti apa ya. Energi kalor adalah bentuk energi yang dapat diterima atau dilepas ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Benda yang memiliki suhu yang dingin tentu saja akan menerima kalor, sedangkan benda yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor. Seperti itu. Yang kedua, energi kalor atau kalor selalu mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Yang ketiga, yang mengenai kalor yaitu kalor itu bukan berarti benda harus panas. Sekali lagi, kalor bukan berarti benda harus selalu panas. Dipegang tidak panas, tetap benda itu mempunyai energi kalor. Hanya energi kalornya kecil. Jadi yang namanya energi kalor tidak selalu benda harus panas. Begitu ya anak-anak? Oke, hal-hal lain yang berhubungan dengan kalor. Yang pertama adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Ya, es, balok es. Kalau kita panaskan, es tersebut akan mencair. Artinya kalor bisa mengubah benda padat menjadi benda cair atau mengubah es menjadi air. Yang kedua, kalor itu tidak dapat langsung diukur, tetapi harus dihitung. Kalau tubuh kita panas, langsung dapat kita ukur dengan termometer. Tetapi yang namanya kalor
tidak bisa langsung diukur, tetapi harus dihitung perpindahannya. Setelah berpindah, benda yang mendapat transfer kalor tadi baru bisa diukur berapa panasnya. Yang ketiga, satuan kalor adalah joule. Kalau makanan misalnya berbentuk satuannya kalori. Makanan yang kita makan mengandung berapa kalori, selalu ada seperti itu ya dalam kemasan makanan. Nah, tadi Pak Guru mengatakan bahwa energi kalor itu selalu berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, tentu saja ada caranya. Kalau kita pindah tempat, tentu saja dengan cara berjalan atau berlari. Kalau bayi harus merangkak. Nah, kalor berpindah tempat dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah, ke benda yang rendah melalui 3 cara, ya. Atau ada 3 cara perpindahan kalor. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi, ya. Apa itu konduksi? Ya. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel benda tersebut. Perpindahan kalor melalui zat perantara. Jadi ada zat perantaranya, tetapi tidak disertai perpindahan partikel. Gambarnya seperti apa? Nah, misalnya gini ya. Kalau kita memegang besi itu ujungnya dipanasi dengan lilin, maka besi yang kita panas itu tentu panas kan, lama-lama akan merambat. Maka yang kita pegang akan ikut panas. Maka sodet atau alat untuk menggoreng itu dilapisi dengan apa yang disebut isolator supaya saat memegang tidak merambat, panasnya tidak sampai merambat ke tangan kita karena ada isolator. Begitu ya. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Artinya partikel-partikelnya tidak ikut berpindah, tapi panasnya sampai ke ujung yang lain. Contoh lain selain besi yang dibakar, misalnya anak-anak punya di rumah pasti punya kendaraan bermotor, punya motor kan. Nah, ketika mesin dinyalakan, lama-lama knalpot yang di ujungnya itu bisa ikut panas. Maka di dalam knalpot itu pasti ada pelindung supaya tidak mengenai kaki. Karena panas dari mesin merambat ke knalpot. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya, saat menyetrika ya. Setrika itu adalah perpindahan kalor secara konduksi ya. Setrikanya menjadi panas karena dialiri listrik. Itu adalah contoh yang kita lihat sehari-hari kalau ibu mau memasak ya. Pancinya, tekonya itu kan kena panas, panasnya merambat. Jadi kalau nggak hati-hati kena tubuh atau tangan kita akan merasakan panas. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi atau disebut juga hantaran ya. Konduksi itu hantaran karena pakai penghantar. Nah, sekarang kita lihat perpindahan kalor yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi ya. Apa itu perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan disertai perpindahan molekul atau partikel dalam zat tersebut. Nah, supaya nggak bingung, contohnya begini. Anak-anak, kalau pernah memasak air, nah sekarang yang kita bayangkan bukan pancinya, bukan tekonya, tapi airnya ya. Kita bayangkan atau pernah kalian alami, air yang dipanaskan tadi saat dingin tidak ada gerakan. Tetapi saat sesudah misalnya 2 atau 3 menit pasti akan terjadi gerakan. Kenapa? Karena yang bagian bawah tadi terkena panas, kemudian akan naik berputar, sehingga yang
yang di atas yang lebih dingin akan ikut bergerak, memutar. Seperti itu berputar secara terus-menerus karena perpindahan panas secara konveksi ya, melalui perantara dan disertai perpindahan partikel atau molekul yang ada di dalam air tersebut. Jadi contoh yang pertama adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi yang pertama adalah air yang dipanaskan akan bergerak atau berputar-putar ya. Kemudian yang kedua adalah angin. Kok bisa angin? Nah, caranya begini ya. Cara membayangkannya seperti ini. Angin itu adalah udara yang bergerak dari suhu atau dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau udara beda ya. Kalau udaranya dingin, suhunya lebih tinggi. Tetapi kalau udaranya terkena panas, suhunya rendah, maka angin mengalir dari yang dingin ke rendah atau yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin itu mengalir ya. Molekul-molekul dalam udara itu mengalir karena perbedaan suhu. Itu adalah contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang kedua, perpindahan panas secara konveksi adalah terjadinya angin, misalnya angin darat dan angin laut ya. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga aliran. Kalau konduksi tadi hantaran, kalau konveksi aliran karena mengalir. Ya, jelas ya anak-anak? Sekarang yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, apa contohnya? Atau pengertiannya dulu ya. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Kalau konduksi, konveksi pakai perantara, sedangkan radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Artinya tanpa perantara pun kita bisa merasakan panasnya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya panas matahari. Sampai ke bumi, itu tanpa perantara pun kita bisa merasakan panasnya. Ya, sinar matahari atau panas matahari sampai ke bumi mengalir secara radiasi. Jelas ya? Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, anak-anak penggalang. Mungkin kalian belum pernah mengikuti kemah ya. Kalau kemah itu menyalakan api unggun. Nah, kalau api unggun dinyalakan, maka udara di sekitar kita menjadi panas. Maka tubuh kita yang tadinya malam hari kedinginan, tubuh kita menjadi hangat karena di sekeliling di dekat kita ada api unggun ya. Itu contoh perpindahan panas secara radiasi. Jelas ya anak-anak? Jadi ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi atau hantaran, aliran, dan pancaran. Jelas sekali anak-anak? Mudah kan? Nah, untuk yang belum paham bisa dilihat lagi atau bisa pelajari lagi dari buku yang kalian miliki tentang perpindahan kalor. Sekian anak-anak, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak-anak. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih.